Bela diri, Rudy Golden Boy mencoba peruntungannya di dunia politik. Bukan sembarangan, yang dipilih adalah DPR RI. Bagaimana persiapan dari Rudy Golden Boy? Cukupkah modal terkenal di dunia bela diri sebagai modal untuk menuju parlemen di DPR RI? Kita akan tanyakan langsung ke Rudy Golden Boy bersama saya, Rafsan Zani Simanjorang di Tribun Tangerang. Bang Rudy, siap Bang. Kabar baik? Baik. Oke, Bang Rudy. Untuk saat ini tidak gampang untuk mengubah paradigma masyarakat, pandangan masyarakat terhadap politik dan juga terhadap dewan-dewan yang di atas sana. Memang tak semua, tapi karena yang diberitakan selalu yang sering, yang buruk, yang korupsi, ini membuat masyarakat seakan menyepelekan sosok-sosok yang akan maju di Pileg 2024 nanti. Dari Bang Rudy sendiri, persiapan yang mungkin dilakukan untuk mengubah paradigma ini apa? Persiapan saya yang pasti mendekatkan diri ke masyarakat, ya kan, mengenalkan siapa sih Rudy Agustian gitu. Lalu saya juga kan punya integritas, punya jejak rekor saya sebagai atlet, ya kan, dimana saya juga adalah seorang korban dari korupsi itu sendiri. Dan di sini saya bukannya ingin balik korupsi juga, tapi ingin membalas dendam kepada pengurus dengan menjadi dewan yang benar-benar pelayan rakyat. Dewan yang benar pelayan rakyat, bukan cuma wakil rakyat seperti yang sekarang ini. Oke, menyuarakan bukan hanya menyuarakan, ya seperti sekarang, dari dulu saya selalu menyuarakan atlet-atlet, ya, menyuarakan korupsi, yang anti korupsi. Dari dulu saya selalu menyuarakan seperti itu, dan terbukti dari event-event saya pun, ya kan, saya juga ada investor, ada lain-lain, ya kan, saya nggak pernah tuh korupsi sedikit pun. Makanya saya bisa seperti ini, dipercaya orang-orang karena saya punya integritas gitu. Oke, memulai dari event kecil, event besar, dan ini menjadi modal Abang jualan integritas. Jualan integritas paling. Tapi kan tidak gampang. Tidak gampang. Hanya untuk jualan integritas. Integritas saya nggak cukup, benar sekali. Butuh uang, butuh koneksi, ya kan. Ya, tapi kita lihat aja. Kita lihat aja, Bang. Saya juga mau lihat sejauh apa saya bisa bergerak di politik dengan nama saya gitu. Oke. Tapi emang sangat sulit, saya yakin itu. Nothing tulus. Saya nothing tulus. Kepilih syukur, enggak, ya udah. Mereka ini yang rugi kalau nggak milih saya gitu. Mereka yang rugi kalau tidak mereka yang rugi, ya kan. Karena memang sudah jadi korban dan karena saya udah jadi korban, dan saya adalah orang yang benar-benar menguasai bidang saya, ya, bidang olahraga, dan saya juga ingin mengembangkan bidang pendidikan juga, karena saya yakin ya, Indonesia ini udah negara yang kaya banget. Masalah kita adalah SDM, Bang. SDM kita. Dan kejujuran. Kejujuran itu penting banget. Yang paling penting adalah ya itu dia, Bang. Masalah attitude. Dan negara kita kayaknya lagi krisis attitude. Ngomongin attitude ini menarik karena pemberitaan terakhir di Bang Rudy, ada dua berita terakhir. Satu berkelahi dengan pengemudi yang ugal-ugalan di salah satu jalan di Pagedangan. Yang kedua berkelahi juga dengan dua sosok pemuda yang menerobos antrian. Tapi kenapa harus berkelahi? Ibaratnya, ini kan menjadi public figure kan, satu sisi orang memandang, Anda tidak boleh berkelahi karena Anda akan maju. Tapi dari sudut pandang Bang Rudy? Dari sudut pandang saya, saat mulut sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, Tuhan memberikan tangan dan kaki. Dan mereka itu adalah masih anak muda kan. Saya berkali-kali bilang, jangan dekat-dekat saya, ya kan. Ada batasannya, ada jaraknya. Dan mereka masih terus berusaha mendorong-dorong saya, memaksa untuk nyerobot antrian, dan teman-teman mereka di luar udah siap. Nah, itu adalah salah satu bentuk bela diri saya. Bukan kekerasan. Kita nggak bisa bilang, oh itu kekerasan, anarkis. Saya bentuk bela diri. Saya udah tahu di depan tuh ada teman dia, udah siap ngeroyok juga. Berarti di dua kejadian yang sempat viral, Abang masih menahan diri meskipun dengan background yang seharusnya bisa gampang. Saya masih nahan diri. Waktu yang di minimarket itu saya nggak benar-benar mukul mereka. Saya mau ngasih pelajaran aja. Saya gamparin aja mereka. Kayak gitu, saya tendang, saya gamparin. Lebih ke edukasi sih, Bang. Edukasi. Dan emang jujur aja saat itu saya lagi lelah banget. Saya habis datang ke acara fight juga. Pulang sini macet hampir 3 jam. Saya belanja di serobot, dicari-cari masalah, ya udah. Dan saya nggak mukulin dia, saya gampar. Dan meski begitu, ini sempat viral dan mengundang
pro dan kontra di sosial media. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Yang kontra tadi ya itu tadi Anda sosok public figure. Iya, lagi nyalek. Mau lagi nyalek lagi gitu, atau memang cari sensasi gitu ya? Atau apa? Iya. Sensasi atau apa? Sebenarnya kalau saya mau nyari sensasi ya nggak dengan cara seperti itu sih. Sebenarnya image saya jadi ya agak tercoreng juga sebenarnya Bang. Ada dampaknya? Ada dampaknya. Saya ada dua seminar yang ditolak gara-gara katanya, aduh kemarin lagi viral ya. Sampai ditolak loh. Kampus kita tidak mendukung kekerasan gitu. Sampai ditolak jadinya. Lewat ini mungkin ada yang ingin disampaikan bahwa kita mesti bisa membedain gitu, bela diri dan kekerasan. Kecuali saya memukuli istri, memukuli orang nggak jelas gitu kan. Di sini saya memberikan edukasi kepada anak muda itu kan. Nah, dan posisi saya emang lagi ditekan. 2 orang di depan, 2 orang di dalam. Dan dia memaksa. Seperti itu Bang. Beberapa komentar yang sempat muncul adalah, wah sosok-sosok seperti ini nih bagus juga nih untuk nyalon nih gitu. Biar nanti ada juga saya komentar-komentar kayak gitu. Nah itu bagi abang ya ini kan sempat mencoreng nih reputasi. Tapi bagi abang apa sudah langsung move on dari kejadian tersebut atau memang bagaimana? Atau memang ya pemuda ini butuh hal seperti ini, masyarakat yang tidak pada rule-nya butuh diajarkan hal seperti ini atau bagaimana? Benar. Jadi yang pertama tadi yang masalah ucapan komen ya, perlu juga gitu. Ya itu salah satu contoh juga sebenarnya. Dari hal kecil aja saya cukup tegas gitu, ya kan. Apalagi hal-hal yang benar-benar ya kayak korupsi hal gede gitu kan. Hal-hal yang nggak benar, ya saya pasti akan berteriak, saya pasti akan bersuara, saya pasti akan ngelawan gitu. Dari hal kecil aja saya udah ngelawan. Saya udah buktikan kita tuh butuh adat dan moral juga. Adat dan moral. Yes. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Yang kedua adalah bagaimana dampak itu membuat abang bisa lebih baik ke depanmu. Ya mungkin apakah akan menghindari hal-hal serupa atau bagaimana? Ya. Kedepannya ya pasti saya akan lebih sabar lah ya, karena saya capek juga ya, viral masuk kantor polisi, viral masuk kantor polisi, capek juga. Jadi lebih baik saya sabar dulu. Saat saya sudah mulai benar-benar tertekan, baru saya akan mengeluarkan ya bela diri saya gitu. Kembali ke awal tadi ya, ketika mulut tidak bisa menyelesaikan masalah, ya Tuhan menciptakan tangan dan kaki. Wow, tapi bukan berarti akhirnya berujung kekerasan ya. Oke, ini cukup unik ya, maju menjadi calon anggota DPR RI dengan modal integritas dan prinsip hal yang seperti itu. Nah, ini yang membedakan dengan ya mungkin bacalek-bacalek lain ya, yang pernah saya temui gitu ya, karena memang ya saya nggak tahu ya, karena memang ya sosok ya Rudy Golden Boy seperti ini. Nah, ini akan kita kupas lagi. Jadi saya apa adanya Bang, bukan apa ada adanya. apanya. Saya ada ya, apa adanya aja gini. Tapi dari rumah nih, dari rumah, dari istri lah, dari istri. Kaget nggak abang maju ke DPR RI? Kaget, atau memang disuruh? Kaget. Saya ini dulunya tuh istilahnya madesunya keluarga lah Bang. Madesunya keluarga. Pas saya jadi atlet pun nggak ada yang ngedukung. Pas saya juara pun mereka kaget, ya kan? Saya tanding nggak ngedukung. Dan sekarang saya menjadi bagian politik, ya mereka juga kaget. Tapi ya saya selalu senang jadi orang yang membuktikan kalau mereka tuh salah, membuktikan bahwa saya tuh punya kapasitas, saya tuh kompeten gitu. Saya senang membuktikan gitu. Jadi meskipun mereka ngedukung nggak ngedukung, saya akan tetap jalanin itu. Saya anak bandel Bang. Tapi di rumah nggak ada dukungan? Atau istri doang sih Bang, istri doang. Oh, istri ngedukung. Istri doang. Keluarga sih ya akhirnya mau nggak mau ngedukung. Cuman ya udah. Mau tidak mau ngedukung. Mau ngedukung jadi. Ya. Oh iya, padahal biasanya ya. Kalau kita nanya pasti, gue mau masuk politik, pasti nggak akan ada ngapain gitu kan. Tepat. Nah, tapi saya paksain aja. Karena mikirnya banyak, wah kenapa masuk politik? Uang lagi, kasihan ya kan. Dan teman-teman selalu ngomong gitu, lu siap-siap gila aja. Kenapa siap-siap gila? Lu pasti bakal jual banda, jual rumah, jual ini, jual mobil. Sempat ada omongan? Oh ya banyak Bang. Wow. Banyak banget. Jadi ya kayak membuat mental saya agak down gitu. Temen saya pikir-pikir lagi, loh saya kan nothing tulus. Kalaupun saya jadi, saya akan mewakili dan melayani rakyat dengan baik. Kalau nggak jadi ya udah, nothing tulus. Nggak ada terbebani. Berarti masyarakat ya masih lebih pilih amplop dibanding integritas gitu. Ya kita berarti nggak usah. Ya itu bukan hal yang baru kan, dari dulu begitu. Tapi terpikirkan dari dulu akan masuk ke dunia politik? Nggak pernah kepikiran Bang. Orang seperti lalu saya. Lalu kenapa bisa masuk? Dorongan hati atau memang? Dorongan hati Bang, benar-benar dorongan hati. Saya benar-benar ingin mengembangkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi gitu.
Karena kebencian sempat dari korban korupsi itu benar-benar bang. Saya benar-benar tidur di bedeng. Atletnya saja, atlet-atlet yang lain tuh sampai kesian banget bang, pada sakit. Tidur di bedeng di Thailand? Iya. Korupsi itu memang benar-benar kejahatan yang paling biadab menurut saya. Paling biadab bang. Paling biadab. Jadi kalau ditanya ya, programnya apa? Programnya udah dah RUU perampasan aset. Ya kan kita miskinin untuk koruptor-koruptor. Nggak usah ribet-ribet dulu, itu dulu aja, korupsi dulu dihilangin. Nah, abang udah ngerasain dari bedeng disuruh tampil maksimal, bawa nama harum negara. Ya kayak korupsi BTS tuh yang 8 triliun kan orang gila apa bang? Sedangkan pelosok-pelosok masih butuh sinyal, butuh ya kan, butuh ya buat dia internet dan lain-lain. Itu udah hal yang parah banget gitu loh bang. Tapi kan kembali nih, kalau ngomongin politik, itu kan ngomongin ya orang pasti ngelihat, wah ini punya nilai jual nggak sih? Ya. Dan abang hanya jualan integritas dan selama ini ya viral pun mungkin ada 2 kasus yang belakangan ini, itu pun berurusan dengan kepolisian gitu kan. Meskipun akhirnya berujung damai, tapi kembali lagi DPR RI, kenapa nggak DPRD aja gitu, hal yang lebih di... Saya juga mau begitu gitu. Bang, saya mau begitu. Saya mau di Kota Tangerang, ya kan, asalnya sana. Cuman dari partai sendiri bilang, kamu kenalannya banyak banget nih. Lihat ke pelosok-pelosok kabupaten, kemarin saya sempat ke sana ya kan. Saya udah banyak tandeman juga sih bang, jadi saya udah kemana-mana pelosok-pelosok. Kalau yang di sini kan Gading Serpong, BSD itu lebih maju. Beda cerita. Beda. Pengembang. Yes. Ya kalau pelosok masih parah-parah banget bang. Mereka kemarin masih cerita dana dari RT aja masih suka dipotong juga bang. Korupsi itu di mana-mana tuh ada dan kita masih benar-benar tumpas itu. Tapi ada satu pernyataan dari dulu sosok yang saya kagumi juga. Ketika masuk ke sebuah lingkaran ini, abang akan bergabung di lingkaran tersebut dan banyak orang yang akan ngomong, ya akan sama aja gitu. Iya. Sempat ada omongan seperti itu. Tapi kita di PSI udah dilatih juga bang, cara untuk menghindari orang-orang seperti itu. Ya jujur aja emang di dewan-dewan PSI itu kan selalu kayak dipojokin, dikucilkan. Karena mereka emang selalu memperjuangkan rakyat kan. Dan itu kenapa alasan saya gabung ke PSI. Ya kan? Kenapa? Dewannya belum ada yang pernah pakai rompi oranye kan? Belum ada kan? Dan mereka selalu memperjuangkan anti korupsi, anti intoleransi, itu yang saya senang. Dan itu emang masalah utama negara kita, korupsi dan anti intoleransi. Kembali lagi attitude. Yes, dikasih bumbu-bumbu agama aja perang, dikasih bumbu-bumbu agama ribut. Padahal kan itu udah bukan hal yang mesti kita pikirin sampai sekarang gitu loh. Udah harus berpikir yang lain untuk kita memajukan bangsa. Itu sih bang. Dan kenapa sampai abang tadi memikirkan bahwa orang akan menyesal tidak memilih? Sekarang gini, saya ini benar-benar dari rakyat, dari orang biasa, bukan siapa-siapalah. Sedangkan saingan-saingan saya di partai lain tuh raksasa-raksasa. Apakah mereka itu kumpul selalu dengan rakyat? Kalau kayak saya kan masih bergabung dengan rakyat, kayak dengan silat PSAT, ada apa, saya masih join lah dengan rakyat, masih membaur gitu bang. Tapi saingan-saingan saya kan raksasa semua bang. Pasti itu ada kepentingan-kepentingan lah, ya kan? Dan saya satu-satunya orang yang masih dari rakyat, untuk rakyat, dan ingin benar-benar berjuang untuk rakyat banget nih, ngembangin bangsa ini gitu. Atas keprihatinan yang tadi, pengalaman saya. Berapa tahun emang tersiksa? Waduh, selama saya jadi atlet lah bang. Selama saya jadi atlet bang, kurang lebih hampir 14 tahun. Tersiksa. Bahkan murid saya sekarang masih ngalamin. Jadi turun-temurun bang. Ini yang harus diputus segera mungkin. Benar. Yang pengen abang kita putus rantainya itu. Dan lihat aja pengurus-pengurus ya, abang nggak usah ngelihat ke atas ke dewan-dewan. Pengurus-pengurus olahraga rata-rata bukan orang yang kompeten. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Orang yang nggak jelas mungkin punya toko apa, tapi dia diajak temennya, jadi pengurus yuk, jadi ketua ini yuk, jadi sekjen. Akhirnya dilihat, ada anggarannya. Boleh juga nih, dimainkan lah oleh mereka. Pertanyaan saya,
Di tahun 2024 begitu banyaknya pemilih pemula dan pemilih pemula ini generasi Z yang memang sering buka-buka HP, scroll-scroll, sosial media. Apa sendiri memandang pemilih pemula ini jadi peluang untuk suara atau gimana? Itulah peluang suara yang menurut saya paling besar untuk saya. Pemilih-pemilih Gen Z, di mana mereka menggunakan sosial media, mereka juga belum tahu tuh masalah-masalah politik zaman dulu, fanatisme terhadap satu partai, ya kan? Karena mereka juga baru kan. Nah, itu adalah peluang besar buat saya menurut saya. Dan itu yang akan terus saya programkan untuk kampanye saya. Oke, berarti pasarnya ini saya adalah Gen Z. Karena kalau generasi tua sudah punya fanatik dia, fanatisme, dan sudah punya mungkin sudah bias bang, sudah bias. Jadi kalau yang muda kan masih mana ya kan masih mencari-cari. Dan abang yakin dengan sosok abang yang sekarang ini dengan background pengalaman itu bisa menggait hati pemuda? Tentu pasti bisa. Saya yakin mereka juga butuh kepemimpinan yang baru lah, dimana saya sebagai masih tergolong muda lah bang. PSI Partai Anak Muda, sehingga sebagai anak muda saya akan mewakili anak muda. Apa yang mereka mau, saya juga masih senang tuh main A, main B. Nah, saya akan mewakili mereka, kebutuhan mereka apa, saya akan wakilkan. Untuk satu kursi di DPR RI di Dapil Tangerang Raya, itu kan puluhan ribu suara yang mungkin dibutuhkan. Benar bang. Dan kalau Tangsel ada 1 juta sekian penduduknya, terbanyak kan kita kabupaten. Dari Bang Rudi sendiri nih, dengan era yang modern saat ini, di mana masyarakat sudah mulai kritis, apa yang abang lihat peluang di masyarakat yang sangat kritis ini? Sorry, ulang. Apa yang abang lihat dengan kondisi masyarakat yang sangat kritis ini? Apakah ini seirama dengan tekad abang atau bagaimana? Masyarakat yang kritis masyarakat yang kritis mestinya bisa menilai juga mana yang baik, mana yang buruk ya. Contoh kayak caleg-caleg yang sudah jelas banyak membuat kesalahan, banyak korupsi partainya. Harusnya mereka juga tahu. Jangan dipilih lagi gitu loh. Ya kan? Cobalah kita pilih yang baru, yang benar-benar segar, yang benar-benar mengutamakan integritas dan ingin mengembangkan bangsa ini. Kita lihat dulu nih, track record dia bagus apa enggak? Kritis, dia bisa ngelihat. Saya rasa masyarakat seperti itu yang saya butuhkan. Masyarakat yang kritis, yang mereka bisa ngeliat, yang nggak buta gitu loh bang. Yang track recordnya udah jelek kok masih dipilih lagi, kena amplop dikit, milih caleg itu ya kan. Nah, yang kritis dong. Masyarakat yang pinter pasti akan kritis bang. Dan yang pinter nggak akan gampang dibodohi dengan amplop, money politik atau isu-isu agama. Jadi andalannya di masyarakat yang kritis ini dan tekad abang bulat nih untuk maju. Kalau sekarang kan kita tahu tanggal 24 September sampai Oktober itu kan ada dari partai bisa mengganti nomor urut, dapil. Ada permintaan atau cukup saya akan terima ini? Kebetulan kan saya nomor urut 3. Not too bad lah ya kan, not too bad. Cuman saya yakin dengan nomor 3 ini nomor keberuntungan saya. Nomor 3 ini nomor keberuntungan saya bang. Tanggal lahir saya 3, istri ketiga, anak ketiga. Tanggal lahirnya semuanya 3. Jadi saya nggak ada masalah dengan nomor urut. Nggak ada masalah. Dan dapat request kah dulu atau apa nih? Nggak request saya. Tidak request? Nggak request. Benar saya berharap saya dapat 2 duluan. Dapat 3. Oh ya udah, no problem. Tanggal lahir saya, istri, anak semua di 3. Pacaran juga sama tanggal 3. Semua tanggal 3 bang. Iya. Bener. Jadi nggak masalah buat saya untuk nomor urut, nggak masalah. Apalagi dan kalaupun saya diganti sama partai PSI, bukan saya yang rugi. Mereka yang rugi. Jadi kembali lagi. Saya nothing tulus bang. Tapi saya kalau udah berjuang maksimal. Gitu. Karena saya udah biasa jadi atlet ya bang ya. Udah terbiasa kita jatuh bangun, kalah, kita belajar, ya kan. Terus saya juga jadi pengusaha, ya kan, bangkrut, kita belajar lagi, jadi lebih baik lagi. Dan saya ingin setiap hal yang saya lakukan tuh seperti itu. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Tutup buku gitu. Apapun kekalahan yang saya alami, kegagalan itu pembelajaran saya untuk jadi lebih baik. Termasuk di dunia politik segala yang dikenal sadis. Segala hal bang. Segala hal.
Tapi berharap nggak di dunia politik ini menjadi panggung dari Rudy Golden Boy? Di hati saya sih sebenarnya saya masih berharap saya menjadi seorang promotor yang bisa memberikan banyak event seru untuk masyarakat, untuk atlet dunia olahraga lah, dan UMKM lain. Cuman di satu sisi saya juga ingin memajukan Indonesia dengan menjadi dewan wakil rakyat yang benar-benar jujur dengan apa adanya gitu. Jadi saya masih berharap juga jadi dewan sih, Bang. Oke, karena lewat parlemen kita bisa memperbaiki lah. Yes. Oke. Berangkat dari momen sakit, momen terjatuh, dan lalu bangkit, yang menjadi pembuktian dari seorang Rudy Golden Boy, dan modal ini pula yang ia bawa untuk maju di pemilu legislatif tahun 2024. Dan Rudy Golden Boy berada di samping saya, akan memberikan semangat kepada Anda semua, sahabat Tribun. Silakan, Rudy Golden Boy. Buat teman-teman, support saya terus untuk maju di pemilihan umum 2024. Saya yakin integritas akan memberikan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.